hal yang terkandung di bangsa ini diambil, dikuasai oleh penjajah. Sampai sekarang bagi siapapun warga bangsa dari Sabang sampai Merauke yang menginginkan predikat sarjana S3 atau doktor di bidang bahasa Sunda, kuliahna sanes di Ciakar di Kang Haji Didi, kuliahnya bukan di Cilembang di Ajingan Aan, tapi kuliahnya harus di Leiden University di Belanda sana. Saudara-saudara, para santri, para kiai dan semuanya, dari berbagai catatan sejarah ada 3 slogan penjajah Minal Mahdi ilal kiamah. Dari mulai lahir sampai kiamah nanti. Apa itu slogan penjajah? Yang pertama, Atanapi Nuka Hiji adalah God. Apa katanya? Yang kedua, gospel. Apa? Yang ketiga, glory. God, gospel, dan glory. Terang ke hartosna. Tahu tidak artinya? Kami datang, kami taklukkan, dan kami kuasai. Santri muncul bagian dari warga bangsa dari Sabang sampai Merauke yang dengan berbagai terminologi disampaikan oleh para teoretikus dan ahli di bidangnya. Menurut orang Sodong, San itu matahari Tri 3. Ini kolaborasi sinergi antara 3 sinar yang menyinari para santri selamanya. Sinar yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Dan kolaborasi 3 kekuatan tadi membuat para santri yang dikomandani para ulama dengan resolusi jihad bersama semua untuk mengusir penjajah yang sudah 350 tahun mencabik-cabik negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Persoalan kemudian, saudara-saudara santri, sahabat-sahabat, apakah penjajahan abad 21 ini telah selesai atau belum? Mohon dijawab. Apakah penjajahan pasca kemerdekaan 71 tahun kita merdeka sampai dengan lagu 17 Agustus kita kumandangkan setiap tahun 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan. Bareng nyanyi hari merdeka, tangan di atas. Hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Tong dilatih. Saudara-saudara sekalian, siapapun pasti tidak akan bisa menyangka bahwa umat Islam yang dikomandani oleh para ulama, para kiai, guru-guru kita dengan prajurit para santri bersatu dengan ABRI waktu itu bagaimana mengusir penjajah Belanda. Dan ini diakui oleh the founding father bangsa. Indonesia merdeka bukan karena bambu runcing melawan Jerman waktu itu. Bangsa kita merdeka bukan karena senjata tina awi ti sodong jeung ti taraju ngalawan Jerman. Bukan. Tapi kita merdeka hakikatnya adalah anugerah Allah Subhanahu. Adik-adik santri masih hafal preambul Undang-Undang Dasar Alinea ketiga? Masih hafal atau masih lupa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Santri hari ini adalah presiden yang akan datang. Setuju? Santri ayeuna adalah gubernur yang akan datang. Semua kita, saya usia baru 40 tahun, istri baru 1,
Kang Haji Didi sudah 45 tahun, istri juga baru satu. Huwis geus kaluar. Belum tentu tahun besok kita masih ada. Tapi di pundak-pundak adik-adik sekalian, bagaimana nasib kota Tasik ke depan? 69 kelurahan, 10 kecamatan, 700.000 jiwa kurang lebih. Jumlah hak pilih 482.000 sekian sur Kang Aan. Jumlah TPS 1.100 sekian. Saya kira di Tasik mereka katakan kota santri, tapi juga katanya kota narkoba kedua di Jawa Barat. Persoalan kemudian, apakah kita akan tinggal diam seperti ini? AIDS yang sudah terjangkit positif HIV AIDS yang terdeteksi di Rumah Sakit Dr. Soekarjo lantai 3 bisa dilihat baru 273 orang yang positif HIV AIDS. Apakah ini akan kita biarkan? Saudara harus jadi wali kota. Amin. Saya sekjen PBB. Andai aku jadi sekjen PBB, nutara sholat cekek logor. Setuju tidak? Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau tadi beberapa fakta yang ada di bangsa ini dan Bung Tomo mengakui itu, adik-adik masyarakat yang hadir pada saat ini bisa buka di kitab primer manapun. Bung Tomo mengatakan, kalau bukan dengan pekikan Allahu Akbarnya para pejuang, kami tidak akan bisa menyatukan hati mereka untuk mengusir penjajah Belanda. Artinya di kota Tasik dengan kemasan Hari Santri Nasional sebetulnya banyak, bukan hanya 5, tapi kita bisa absen 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila 1 tong hari ST 2 3 4 5 Dasa Dharma Pramuka 1 2 3 10 suci dalam pikiran, perkataan dan kolaborasi kekuatan iman, Islam dan ihsan. Itu yang membuat bangsa ini beradab. Kesatuan Islam, iman dan ihsan itu yang membuat bangsa ini berkarakter, saudara-saudara. Kita rindu presiden yang bisa mimpin ila hadratin Nabiyil Mustafa. Doakan Kang Didi jadi presiden, saya pun jadi presiden, ngan ayeuna aing presiden tahlil. Kita merindukan seorang pejabat yang bisa mimpin istighfar, saudara. Mengapa Bung Karno jadi macan Asia? Beliau menguasai belasan bahasa asing. Mengapa Pak Harto juga bapak pembangunan? Beliau menguasai puluhan bahasa asing. Saya juga sama, menguasai puluhan bahasa daerah. Bahasa Paseh, bahasa Ciakar, bahasa Cilembang, bahasa Sodong, bahasa Salawu, termasuk bahasa Dadaha. Hancur sudah, saudara. Presiden kita dihargai karena keilmuannya. Sementara konon kabarnya bahwa dari sisi sumber daya manusia kita adalah ranking kedua dari terakhir jumlah negara yang disurvei dari sisi kualitas pendidikan manusia. Muncul satu lembaga namanya Human Development Index. Kita ranking ke 114 dari 116 negara yang disurvei. Artinya kita kalau dipukul rata dari Sabang sampai Merauke, kita baru sampai kelas TK 0 besar. Balonku ada tak eta budak TK mah. Makanya datang komunis kita terima, datang berbagai kelompok sempalan
yang mengatasnamakan Islam pun kita terima. Mereka datang ke bangsa ini dengan slogan God, Gospel, dan Glory. Hari ini sama dengan amang-amang, iming-iming, dan omong-omong. Saya kira mudah-mudahan Kapawali, Kapawakil, Ketua DPRD, kalau hari ini dianggarkan baru 2 miliar untuk hari Santi, insya Allah 2017 jadi 3 miliar. Hadiah nangke mobil hiji sewang, motor hiji sewang, kira-kira duit itu cukup bana wungkul jeung rantena wungkul. Saya kira setuju. Hadirin rahimakumullah. Sabar menit teh, Pak. Siap? Nah, kondisi hari ini, pertama bahwa hutang bangsa kita mendekati 4.000 triliun. Anggota Komisi 3 menyatakan, Saudara Heri dari fraksi Gerindra, kalau 4.000 triliun dibagi 250 juta rakyat termasuk kita yang hadir, semua dari kita kebagian membayar hutang ke World Bank, IMF, CGI dan lain-lain berapa? Kurang lebih 16 juta per orang membayar hutang bangsa ini. Untung presiden kita